Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suruni Abdillah dengan NIM 22002266. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan manajemen kantor yang saya dapatkan dari beberapa jurnal yang saya baca. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen kantor dan ketatausahaan. Dari beberapa jurnal yang saya baca, saya mendapatkan satu permasalahan, yaitu mengenai kondisi tata ruang kantor. Dan mengapa kondisi tata ruang kantor ini menjadi perhatian bagi saya karena kondisi tata ruang kantor dapat memberikan pengaruh terhadap hasil kerja karyawan di suatu perusahaan, yang nantinya ini akan memberikan dampak tersendiri pada perusahaan tersebut, seperti tata letak ruang yang kurang tepat dan suasana lingkungan perkantoran yang kurang nyaman, ataupun prosedur kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Situasi seperti ini dapat membuat karyawan cepat malas, lelah, suntuk, kurangnya konsentrasi terhadap pekerjaan, serta rasa bosan yang terus-menerus. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan yang sulit dihindari apabila perusahaan tidak sesegera mungkin merubah sistem dan menjadikannya untuk lebih baik lagi. Faktor yang mempengaruhi tata ruang kantor yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik kantor dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pegawainya. Hal ini juga dijelaskan dalam jurnal yang saya baca yang berjudul Dampak Tata Ruang Kantor Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dari jurnal tersebut bahwa kondisi tata ruang kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung dipersepsi baik oleh para pegawai. Kondisi tata ruang kantor ini diukur melalui 11 indikator. Yang pertama yaitu penerangan atau cahaya, yang kedua temperatur atau suhu, yang ketiga kelembapan, yang keempat sirkulasi udara, yang kelima kebisingan, yang keenam getaran mesin, yang ketujuh aroma, yang kedelapan tata warna, 9 dekorasi, 10 musik, dan yang terakhir yaitu keamanan. Berdasarkan hasil perhitungan di dalam jurnal tersebut, skor rata-rata kondisi tata ruang kantor berada pada kategori baik. Tata ruang kantor memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas kerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa jika kondisi tata ruang kantor ditingkatkan, maka efektivitas kerja pegawai pun akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan jurnal yang saya baca yang berjudul Analisis Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Medan, yang mana hasil penelitiannya merupakan pernyataan responden pada semua indikator X maupun Y yang merupakan indikator tata ruang kantor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah valid dan reliable. Antara tata ruang kantor terhadap kinerja karyawan diperoleh sebesar 41%. Artinya bahwa tata ruang kantor ini memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 41%. Berdasarkan hasil analisis regresi linear, diperoleh persamaan Y 16,638 ditambah 0,68X, dan apabila diasumsikan maka setiap peningkatan tata ruang kantor sebesar satuan maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,684, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel tata ruang kantor terhadap kinerja karyawan secara positif dan signifikan. Berdasarkan analisis kolerasi produk momen, artinya kedua variabel memiliki hubungan dan berada dalam kategori koefisien koleransi yang kuat. Maka dapat saya simpulkan bahwa tata ruang kantor berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Menata ruang kantor bagi sebuah kantor sudah merupakan suatu kebutuhan. Tata ruang merupakan suatu metode untuk membenah dan menyusun perabotan maupun peralatan dan perlengkapan kantor dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi karyawan yang sedang bekerja. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan suatu perencanaan yang baik.
dari jurnal Implementasi Tata Ruang Kantor dalam mewujudkan produktivitas kerja pegawai pada PT Telekomunikasi Seluler Telkomsel, ada 5R prinsip tata ruang kantor yang bisa mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai, yaitu yang pertama yaitu ringkas. Ringkas di sini adalah jika luas kantor tersebut tidak begitu besar, maka terjadi keterbatasan. Oleh karena itu, prinsip dari tata ruang kantornya itu ringkas, yaitu dengan mewujudkan barang-barang yang sangat penting atau prioritas untuk pendukung pekerjaan tinggi atau yang penting, sehingga ruangan tersebut luas, gerakan tubuh karyawannya menjadi lebih leluasa ketika bekerja. Yang kedua yaitu rapi. Rapi yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, pengelompokan penempatan barang sesuai dengan fungsinya, yaitu komputer, alat tulis kantor, bekas berkas, buku, majalah, dan dokumen lainnya. Resik memberikan tempat atau lingkungan kerja yang diperiksa secara berkala agar berfungsi dengan baik dan baik dilihat suasana lingkungannya. Yang keempat yaitu rawat. Kondisi ruangan, barang yang digunakan ketika bekerja harus dirawat agar bertahan lama dan berfungsi dengan baik, mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku. Yang keempat yaitu rileks. Rileks dalam mendukung suasana kerja yang baik seperti adanya hiasan, lukisan, musik yang diputar membuat staf merasa nyaman dan rileks ketika bekerja. Oleh karena itu, banyak permasalahan mengenai tata ruang kantor ini, sehingga ini perlu menjadi perhatian bagi manajernya untuk bisa menata ruang kantornya atau ruang kerjanya sebaik mungkin agar keefektifan pekerjaan karyawannya bisa meningkat, sehingga hasil dari pekerjaannya tersebut bisa mendukung keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Maka kondisi tata ruang kantor ini sangat perlu diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan karyawan perusahaan tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.